Oke. 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri. Sama-sama baca yuk supaya jangan ngantuk. 2, 3. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Oke, saya beritahu. Antikris sudah siap. Sejak 2004 sudah siap. Pembangunan bait suci ketiga sudah siap. Jadi gini. Kedatangan Tuhan itu adalah gejalanya pembangunan bait suci ketiga. Pembangunan bait suci ketiga sudah siap. Dari zaman-zaman dulu sudah siap. Kerinduan Israel sangat rindu. Sedikit saya siarkan. 2009 saya berangkat ke Israel bersama dengan istri. Tuhan mengizinkan 2009. Kenapa? Saya baru tahu setelah pulang, setelah peristiwa-peristiwa terjadi. 2009 itu buat Israel tanggal 5.769 tahun. Saya ulang, 5.769. Berarti bulan tahun depan, tahun 2010, 5.770. Ingat, angka 70 adalah angka yang sangat-sangat dikeramati, boleh begitulah. Itu angka luar biasa. Sampai seorang rabi di Israel menyebutkan 16 Maret 2010 maka bait suci ketiga dibangun. Dia menyampaikan nubuatan itu, tapi enggak terlaksana. Oke, saya ulangi lagi. 2009 bulan Oktober saya bersama dengan istri. Mereka baru merayakan 2009 itu baru 5.769 karena bulan September mereka baru merayakan tahun baru mereka 5.769. Saudara, pada saat peristiwa itu Israel yang sudah mendapat nubuatan, sudah lama mendapat nubuatan ini oleh rabi-rabinya, dan semua dari rakyat Israel begitu gerah dan pengen sekali bait suci ketiga dibangun. Pada saat saya ke sana, saudara, dalam jadwalnya itu saya harusnya pergi ke Mesir, dari Mesir baru ke Yerusalem. Tapi kenyataannya nggak begitu. Sampai di Yeriko entah terjadi apa, omong-omong tour guide dengan pembimbing rohani, lalu kemudian akhirnya berubah rencana. Dari Yordania ke Yeriko, masuk ke Yerusalem. Jadi di Yerusalem, kita ada di Yerusalem. Jadi diputer, dibalik. Nanti baru kita pulang. Pulangnya nanti lewat Mesir, Sinai, lalu Dubai, baru ke Indonesia. Jadi dibalik. Ya saya sih ngalir-ngalir saja, belum pernah ke Israel. Jadi begitu sudah di itu, kemudian tour guide-nya bilang kita mau tinggalkan Yerusalem. Ya, tinggalkan Yerusalem. Aduh, sedih rasanya. Dibawa ke tempat yang rada tinggi. Kita doakan Yerusalem. Di remang-remang. Maksudnya di sore hari begitu ya. Udah banyak lampu tapi masih bisa kelihatan. Wah, semua tangan-tangan mengada dan kita berdoa, oh Yerusalem, Yerusalem. Ya, saya ungkapkan mengenai dari ayat, Tuhan rindu mengumpulkan engkau tapi engkau tidak mau. Bertobatlah Yerusalem, diberkati Yerusalem. Terbangunlah bait suci ketiga. Aduh, sedih karena buat kita juga. Itu starter awal. Bait suci ketiga. Kalau enggak bait suci ketiga, enggak jalan-jalan. Tuhan enggak datang. Yang selamat nanti sedikit. Makanya mesti cepat-cepat. Oke, singkat cerita. 2009, setelah kita meninggalkan, saya ada di Tiberias, di Hotel Tiberias. Saya nyetel berita. Wah, terjadi penembakan di Al-Aqsa. 2009 itu. Terjadi penembakan karena pakai bahasa Ibrani, kagak ngerti saya. Kenapa? Yang penting rame-rame lah. Tapi kita udah tinggalin Yerusalem. Ke Sinai sudah. Dari Sinai kita ketemu sama orang Indonesia. Yang jadwalnya begitu, dari Sinai ke Yerusalem. Kan sudah dengar di Indonesia juga ada dengar berita ini. Yang nanya sama saya, gimana di Yerusalem?
Kagak tahu. Saya bilang, saya udah tinggalin. Aman gak? Kagak tahu juga. Jadi ada tempat-tempat yang ditutup. Mungkin mereka terbatas di saat itu ya. Lalu setelah sampai di Indonesia saya cek kenapa. Oh enggak, taunya ngotot Israel. Harusnya bait suci ketiga dibangun di 5770. Makanya beberapa nubuatan menyebut begini. Harusnya Tuhan sudah datang. Jamnya sudah lewat. Jadi Tuhan undur lagi tuh jam. Nunggu lagi. Israel sudah siap. Bait suci sudah, bahan-bahannya sudah ada. Semuanya sudah komplit. Antikris sudah siap. Mau launching. Siapanya yang gak siap? Yang menahannya tidak siap. Jadi kuncinya di mana? Yang menahan. Perhatikan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Baru antikris datang. Bait suci ketiga dibangun. Enggak taunya. Yang menahan. Gereja Tuhan tidak siap. Tapi kemudian statement dari semua nubuatan berkata. Sedikit atau banyak. Tuhan sudah tidak peduli. Aku harus datang. Yang menjadi pertanyaan. Siapa yang akan disingkirkan? Saudara, beberapa saudara saya melihat ada remaja dan muda. Kita ini di generasi akhir. Sudah tidak ada generasi lain. Sudah tidak ada generasi lagi. Ini sudah mau terakhir nih. Dan semua remaja muda, engkau memegang kunci dalam generasi terakhir. Saya beritahu, saya kasih tahu, saudara harus hidup sampai Tuhan datang. Kenapa? Ada maksudnya. Nanti saya ungkapkan. Siapa yang disingkirkan dan kapan penyingkiran itu terjadi. Matius 24 ayat 40-41. Sama-sama baca. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Lukas 17:34. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Tolong filmnya di klik. Kita lihat dulu filmnya. Ya. Singkat. Tidak lama. Cepat. Sekian detik. Tertinggal. Terlambat. Tertinggal cincin. Ya. Oke. Waktunya kita tidak ketahui. Kan gereja boleh menginjil. Antikris. Makanya itu diperbesar. Kegerakan hujan akhir. Karena dia akan melobi seluruhnya kan. Jadi dia memakai wajah yang manis, rupawan. Meluaskan semua. Israel juga boleh. Wah senang Israel. Pertengahan. Setelah dia sudah melobi semuanya. Dunia 10 lembaga menyatakan dalam 1 jam. Pemerintahan dunia berubah semua. Di voting 7 oke. Kita akan berikan kekuatan pada 1 orang ini. Antikris. Saya tidak tahu siapa. 3 tidak setuju. Mari kita voting. Menang mana? 7. 3 biarpun tidak. Itu Alkitab menyebut ya. Jadi tok serahkan. Waktu mau ditahbiskan. Nah terjadi penyingkiran. Antikris sudah. Wah, gereja sudah semangat. Nah, kalau gerejanya ngikut ke arus antikris, habis, tertinggal. Arus antikris, damai, ngelobi dan lain sebagainya. Gereja lain, arusnya lain lagi. Yang suci semakin suci. 3,5 tahun kedua, begitu mau menunjuk kepada antikris ditahbiskan, penyingkiran terjadi. Banyak orang yang hilang. Atas
144.000 orang Israel plus gereja Tuhan. Tadi kita sudah baca yang jadi mempelai. Antikris ditahbiskan menjadi penguasa seluruh dunia. Microchip menjadi harusan. Kalau tadi promosi ditawarkan. Tapi 3,5 tahun kedua menjadi keharusan. Untuk diimplan dalam tubuh manusia sebagai alat jual beli. Pengganti uang. Tidak ada uang beredar. Makanya semua disiapkan Alfamart di mana-mana. Sampai ke pelosok-pelosok. Di mana itu memakai cara komputerisasi. Betul? Padahal di tempat kecil katakan Alfamartnya. Cuma kecil. Siapa yang biayain itu? Siapa yang beli? Rugi apa enggak? Kadang-kadang saya mikir. Sebab ngejamur banget. Oh, baru tahu saya di sini. Memang disiapkan 2 saksi. Nah, untuk 3,5 tahun kedua, Tuhan kirimkan 2 saksi, Elia dan Musa. Dikirim hanya untuk bangsa Israel. Jadi yang tertinggal, sorry. Dia nggak akan keliling-keliling bumi. Enggak, dia cuma di Israel. Sekian juta orang Israel yang tertinggal diingatkan sama Elia dan Musa. Jangan percaya kepada itu orang, itu antikris. Mesias yang benar adalah Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Diingatkan sama Elia, sama Musa. Kenapa Elia dan Musa? Dua-duanya belum pernah mengalami kematian. Saudara, Elia diangkat hidup-hidup. Dan Musa itu mati tapi mayatnya diangkat. Jadi tidak ada kuburan Musa. Jadi mereka yang turun. Itu sebabnya dalam zaman Yesus, 2 orang ini turun dalam kemuliaan. Lagi ngapain? Bicara untuk ke depan. Lagi rapat, meeting. Dilihat oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kita buat 3 kemahnya di sini. Meeting. Itu adanya di Gunung Tabor. Dan di bawah Gunung Tabor, Harmagedon. Jadi meetingnya di Gunung Tabor, di mana akan terjadi peristiwa perang Harmagedon, perang dunia ketiga. Jadi tour guide memberitahu, tour guide-nya orang Arab. Katanya ini Harmagedon. Yuk naik ke atas di Gunung Tabor, lihat. Waduh, lapangan luas, luas, memata-mandang luas. Kira-kira muat gak ya 200 juta tentara, 200 juta. 3,5 tahun kedua. Perang dunia ketiga, Harmagedon. Di mana roh jahat yang berupa katak. Kayaknya mesti baca dulu ya yang ini. Si Elia dan Musanya. Yuk kita baca Wahyu 11. Jadi Wahyu 11 ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka berbuat sambil berkabung. 1260 hari lamanya. Berapa itu? 3,5 tahun. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Memang di Alkitab ini ada 3 orang yang diangkat hidup-hidup. Ada yang tahu siapa satu lagi? Henok. Tapi Henok tidak ada hubungan dengan Israel. Makanya dia nggak turun. Yang ada hubungan dengan Israel adalah Musa, pemimpin Israel. Dan Elia membuat Israel balik kepada Tuhan. Gara-gara Elia. Demikian juga dari sifat mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka. Wow, boleh bilang wow? Musa sama Elia mengeluarkan api dari mulutnya. Ini bukan dongeng, ini kebenaran, kisah nyata. Saudara mau lihat? Saya nggak mau. Saya mau disingkirkan. Ada yang mau lihat? Musa ngeluarin api dari mulutnya? Mesti tertinggal. Ya mesti tertinggal, kan ini kan 3,5 tahun kedua. Ada yang mau lihat? Ada yang mau tahu? Saya nggak mau. Oke. Ya. Menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit. Siapa itu yang punya kuasa menutup langit?
Elia, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Elia. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Siapa itu? Musa. Makanya Musa dan Elia. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka mengendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Tapi memang binatang antikris akan membunuh Musa dan Elia. Oke, nanti menjadi sesuatu hal yang luar biasa di sini. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling menerima hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Lagi enak-enak ada muncul ini. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Ini mereka bangkit dan semua yang melihat mereka menjadi takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 sebagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera muncul, dan seterusnya. Jadi penghujungnya Musa dan Elia mati, tapi kemudian bangkit. Oke, itu hanya untuk Israel. Ada yang mau tahu? Ada yang mau lihat? Ada yang mau lihat? Ditawarkan loh, ada yang mau lihat? 3,5 tahun kedua. Perang dunia ketiga, Harmagedon. Di mana roh jahat yang berupa kodok, katak, membujuk raja-raja untuk berperang. Melibatkan 200 juta tentara dari berbagai negara. Wahyu 16, ayat 12-14, 16, Wahyu 9 dan seterusnya. Ya, kita baca. Wahyu 16.